Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana kalau ada seorang muslim bekerja di perusahaannya orang yang agamanya selain Islam? Boleh tidak? Boleh. Satu, tapi dengan syarat. Syarat pertama, bahwa orang Islam tadi tahu hasil kerja dia yang menjadi keuntungan pemilik usaha itu tidak dipakai untuk memerangi Islam. Boleh. Ya, karena ini urusan muamalah. Buktinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih berdagang ke Syam ketika waktu itu Syam sedang bermusuhan dengan Rasul Muhammad SAW pada masa perang-perang Tabuk atau pada masa perang Mu'tah dan lain-lain itu. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih berdagang ke Syam. Ya. Nah, permusuhan Rasul dan para sahabatnya dengan penguasanya Kaisar Heraklius dan pasukannya. Tapi beliau tidak bermusuhan dengan rakyatnya. Maka kaum muslimin setelah Rasul kita wafat begitu mudah menguasai negeri Syam. Kenapa? Karena rakyatnya muak dengan Kaisar Romawi dan pasukan Romawi. Jadi pertanyaannya boleh tidak? Boleh, tapi dengan syarat satu. Kita tahu perusahaan itu bukan perusahaan yang mana keuntungannya dipakai untuk merugikan kaum muslimin, memurtadkan kaum muslimin dengan dari apapun misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di dalam perusahaan itu tidak ada aturan yang menghalangi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Ada tidak? Perusahaan model begitu ada, banyak. Kalau perempuan tidak boleh pakai jilbab, kalau laki-laki tidak boleh sholat Jumat misalnya. Kalau misalkan aturannya tidak memperbolehkan sholat Jumat, pilihannya cari pekerjaan yang lain. Pekerjaan model begitu tidak akan barokah. Kenapa? Karena bekerja dengan syarat meninggalkan kewajiban yang penting. Sedangkan Rasul kita menyampaikan barang siapa orang yang meninggalkan Jumat 3 kali dengan sengaja, Allah menutup hatinya, mematikan hatinya. Atau misalkan bekerja syaratnya kalau muslimah tidak boleh pakai jilbab. Lah itu ngumbar aurat ya hadirin. Meskipun dia pulang ke rumah pakai jilbab, tapi bayangkan nanti kalau dia berangkat jam 7 dia buka jilbab, sampai jam 4 sore baru dia pakai jilbab kemudian. Syaratnya dua itu, Pak. Satu, syaratnya selama kita tahu perusahaan itu tidak dipakai keuntungannya untuk memerugikan kaum muslimin, embuh dengan memurtadkan kaum muslimin, embuh dengan dikirimkan ke Israel misalkan. Ya, yang diberikan peluru itu nembaki wong-wong Islam ning Palestina misalkan, ya. Atau apapun bentuknya. Yang kedua, tidak ada aturan yang menghalangi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah. Boleh, ya. Tetapi kalau ada penghalang dua itu, maka tidak usah bekerja di tempat itu. Masih ada rezeki yang halal dan barokah di tempat yang lain. Maka tadi, Pak. Kenapa ya tadi kita sampaikan? Karena buktinya Rasul kita tidak melarang ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdagang ke negeri Syam. Sedangkan waktu itu kaum muslimin sedang berperang setelah perang Mu'tah itu. Kira-kira begitu. Dan tidak dilarang oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang permusuhannya kaum muslimin dengan penguasa Romawi dan pasukannya, tidak dengan rakyatnya. Mengatakan nggih, Pak. Ada yang lain? Ya, jadi kalau panjenengan misalkan mau beli makanan, lunga neng ngendi sing dodol wonge ahlul kitab, boleh tidak dimakan? Boleh. Karena makanannya ahlul kitab halal. Ya, urusan muamalah diperbolehkan. Hanya kalau bab makan yang dihalalkan hanya makanannya ahlul kitab. Selain ahlul kitab makanannya haram. Jadi makanan yang boleh dimakan orang yang beriman itu satu, makanannya kaum muslimin sendiri. Yang kedua makanannya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Selain mereka makanannya haram. Begitu.
Ada pertanyaan, Bapak? Monggo, Mas. Assalamualaikum. Kalau yang mengingat itu, berarti misalnya kalau di Korea atau ke Vietnam itu, karena di sana itu kan jumlah anak kita sedikit, terus kita boleh makan di warung makan di sana. Nggih. Kalau Anda tahu lingkungan Anda adalah lingkungan ahlul kitab, maka boleh. Kecuali berhati-hati dalam urusan daging, Mas. Tapi kalau misalkan orang yang tinggal di sana agamanya selain ahlul kitab, maka lebih selamat panjenengan cari yang lain. Cari yang lain. Lah piye meneh? Kenapa? Ya karena memang tidak dihalalkan. Nanti yo India misalkan itu, jenengan yo pilihannya hanya cari warung yang dimiliki oleh seorang muslim atau ahlul kitab. Pundi malih? Bali. Maka pilihan panjenengan makan di warungnya muslim atau warungnya pemiliknya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Begitu. Yang lain tidak boleh. Allah yang akan tiga. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Dan makanannya ahlul kitab halal untuk kalian, demikian pula makanan kalian halal untuk mereka. Makaten. Khusus ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Selain mereka makanannya tidak boleh. Ngaten ya Mas. Yo golek, cari. Cari. Ada yang lain? Ya. Ada yang lain, Bapak? Sebenarnya kalau ke Eropa malah justru gampang gitu. Kalau panjenengan pergi ke Eropa itu justru lalu gampang. Apa meneh Eropa ini Turki ya sampun kon gitu apa. Kenapa? Karena di Eropa itu rata-rata justru banyak tersedia warung halal, warung makan halal. Justru dilabeli. Ketika hari ini kita tidak lagi mau labeli halal, malah justru di Eropa dilabeli. Jadi iso milih. Maka Bapak nggih, ada yang lain? Sekap. Ya, semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia. Pekan depan nanti kita akan bicarakan tentang akibat buruk maksiat kepada Allah di dunia. Ya, nanti kita bicarakan banyak sekali hari ini. Sekian dan demikian. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.